banyak orang azan isya dah suka. Apa contohnya Ustaz? Satu, dia sedang makan dulu, kemudian kopinya masih berasa, kemudian rokoknya Samsung rokoknya, kopinya kopi panas, rokoknya terdengar rasa. Apa katanya? Cepat kali ya Pak yang berpuasa. Apa yang memandangkan? Kita ini sekarang jemaah dalam surganya. Lain kan Ustaz ya? Kita ini sekarang di mana jemaah? Posisi kita sekarang seolah-olah dalam surga. Pak Ustaz, selama ini tak ada sedengar ceramah seperti ini baru nih. Masa Ustaz bilang kita dalam surga sekarang? Ada hadisnya? Hadisnya. Iza ja'a Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa futihat abwaabun nar, wa ghuliqat abwaabun nar, dikunci semua pintu neraka. Wa susilatish syayatin, diikatlah semua setan. Jelas dalam hadis Nabi ini, apa kata beliau? Kalau datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Ramadan datang, kita akan masuk ke dalamnya. Berarti di mana kita sekarang? Seolah-olah kita dalam surga. Lagi pintu buka, kita masuk. Dan pintu neraka sudah ditutup. Bukan sedang ditutup, tapi sudah kita tinggalkan dia sehari tadi berapa? 70 tahun berjalan. Jadi saya ulangi jemaah, ibaratnya kita sekarang seperti dalam surga. Ustaz, kalau kita dalam surga, kemarin sebelum Ramadan di mana kita? Di pintunya. Karena pintu belum buka lagi. Tentu di pintu baru. Belum boleh masuk karena masih di depan pintu. Kenapa belum masuk? Karena pintu belum dibuka. Tapi ingat ya, ada orang hanya sampai di pintu saja. Dia tak mau masuk. Aneh orang itu. Aneh betul. Udah di depan pintu surga, kemudian pintu itu dibuka, dia tak mau masuk. Ya. Ada orang yang pusat ada. Siapa orangnya? Satu, yang tak puasa. Dua, tak tarawih. Tiga, tak baca Quran. Yang keempat, tidak semuanya. Ini ibaratnya ada orang sampai depan pintu. Pintu itu dibuka ketika Ramadan datang, dia tak masuk. Bisa dipahami ya? Dia tak masuk. Siapa dia? Saya lagi, dia tak tarawih, dia tak puasa, dia tak baca Quran. Pokoknya hampir tidak melakukan apa-apa. Ini saya ibaratkan orang tuanya sampai di pintu. Ini orang aneh, tapi ada lebih aneh lagi. Siapa itu Ustaz? Udah masuk ke dalam, dah keluar dia lagi. La ilaha illallah. Udah masuk dah. Udah masuk ya. Dia sudah berpuasa beberapa hari, tidak masuk ke namanya. Dia sudah tarawih beberapa malam, dia sudah baca Quran beberapa juz. Sayang, dia keluar lagi. Mana lebih aneh? Orang yang hanya sampai di pintu tak mau masuk, atau orang yang sudah masuk keluar lagi? Yang lebih aneh adalah yang sudah masuk keluar lagi. Ada jemaah yang keluar lagi. Kalau tak nampak lagi batang hidungnya tarawih, kalau dia tak baca Quran lagi, apalagi tak puasa sama sekali, dia sudah keluar. Siapa jemaah? Orang yang tetap berada di dalam dan takkan keluar lagi sampai Allah masukkan kita nanti ke dalam surga yang hakiki. Ada satu perkataan, ini bukan hadis, tapi perkataan ulama, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Siapa yang ingin masuk surga di akhirat, dia mesti masuk surga dunia. Apa surga dunia itu? Hati yang bahagia, jiwa yang tenang. Kenapa hati bahagia, jiwa tenang? Karena ibadah. Itulah yang kita rasakan dalam bulan Ramadan ini. Tenang hati kita, tenang jiwa kita. Kenapa? Kita banyak beribadah dan kita berada dalam bulan yang luar biasa. Jadi saya ulangi, kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang ingin masuk surga akhirat, dia rasakan dulu surga dunia. Surga dunia itu apa jemaah? Bahagianya hati, tenangnya jiwa karena ibadah, dan itu kita rasakan di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang jemaah tenang ya? Tenang ya? Tenang, alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Insya Allah masuk surga lagi. Tapi Ustaz bukan lagi. Kalau begitu Pak Ustaz, mesti bahagia kita. Iya, dalam bulan Ramadan ini betul. Apa saja yang kita bahagiakan? Nah, di antaranya satu, bahagia kita salat sunat tarawih. Kita gembira dengan salat sunat tarawih. Bahagia kan jemaah sunat tarawih?
Alhamdulillah. Jemaah, kalau boleh saya tanya, mazhabnya Syafi'i? Alhamdulillah. Syafi'i mazhabnya? Sama, Syafi'i Pak. Takkan berubah lagi sampai mati Syafi'i. Jemaah sama dengan saya? Alhamdulillah. Syafi'i itu sholat tarawihnya 20 rakaat. Campur witir 3, totalnya 23. Masih Syafi'i? Ini masalahnya. Masih Syafi'i ya Pak? Tak sempat lihat tadi jawaban. Syafi'i ini terawihnya 20, masuk witir 3, total 23. Masih Syafi'i kan? Masih. Kita kan baca Allah Akbar, Syafi'i, tetap Syafi'i. Lalu malam-malam Ramadan bapakku terawih 8, masuk witir 13. Kita bertanya bapak, apa masalah? Alhamdulillah, baru kecil dulu Ustaz, sampai sekarang bisa Syafi'i Ustaz. Insya Allah sampai mati Syafi'i Ustaz. Alhamdulillah, mantap. Tuh, kalau bapak Syafi'i tadi terawih 8, nah, Ramadan pindah mazhab Ustaz. Masalahnya Ramadan pindah mazhab. Jadi kalau begitu boleh kita pindah mazhab, boleh. Saya pun Ramadan pindah mazhab. Saya berceramah malam-malam Ramadan itu bertemu dengan masjid yang 20 rakaat. Ada besar tak saya datang. Dan terawih masuk 8 rakaat. Nanti berikutnya witir langsung 3. Umumnya seperti itu. Ternyata setelah 8, 2 rakaat salam dia. Dan beliau berdebar pada saya. Ini 22 lah ini. 22. Karena biasanya langsung 3. Ternyata 2 salam, tapi dah 10 rakaat. Saya masih berpikir baik, mungkin ditutup witir 1 rakaat. Nah, tetap sudah kan kita boleh buat tuh. Pas rakaat berikutnya 2 juga lagi. Nah, sah 20. Ayo kita lain bersaja. Jadi maksud saya, tinggalkanlah Syafi'i itu. Boleh. Buatlah mapan, silakan, tapi tolong nikmati. Nah, itu kan tadi maksudnya ini, nikmati. Bahagia. Jangan merasa terpaksa, jangan merasa berat, jangan merasa tersiksa. Karena banyak orang tak suka, buktinya dia keluar dan tak datang-datang lagi. Itu yang saya maksud. Dia sudah dalam surga, dia keluar lagi. Nah, masuk surga akhirat mesti bahagia di dunia, lebih-lebih lagi di Ramadan. Nikmati. Hari ini hari ke-7 Ramadan. Berarti masih ada lagi ke depan 22 atau 23 hari. Berarti yang akan kita jalani lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak, karena kita jalani baru 7. Masih ada lagi 23 hari. Berarti yang kita jalani dibandingkan dan yang akan kita jalani lebih banyak yang akan kita jalani. Kalau perlu, panggil ustaz kita ini, imam kita ini. Panggil dia. Pak Imam, minta tolong Pak Imam. Awak terkesan betul hadis yang dibaca Ustaz subuh tadi. Yaitu ada orang yang selamatkan dari neraka. Jauh dari neraka sejauh-jauhnya. Bahkan ada orang yang Masya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berikan dia stempel bebas dari api neraka. Saya minta tolong. Aku namanya Pak sampai dah cepat. Minta tolong mulai malam nanti kalau dapat 1 juz 1 malam. Minta tolong bro. 1 juz 1 malam. Mana tahu Ramadan terakhir. Saya tak dapat pasti Ramadan dulu atau terima atau tidak. Inilah Ramadan kesempatan terakhir buat saya. Minta tolong 1 juz 1 malam. Setuju tak sama? Ayo. Lain setuju Pak. Agak terang-terang setuju. Tapi mana ada permintaan seperti itu? Mana ada permintaan seperti itu? Yang ada adalah apa namanya? Salah pandang ayat juz yang ke-30 aja, bukan sampai 30 aja. Juz 30 dan juz 30 itu yang di ujung-ujung. Udah juz 30 yang di ujung-ujung. Yang macam itu ada. Tapi saya ulangi, tak masalah. Yang penting apa tadi? Dinikmati. Yang panjang tak dinikmati, rakaat 8 tak dinikmati, udah pakai juz ke-30 yang di ujung-ujung pun tak dinikmati. Inilah orang yang kita maksud tadi. Dia di dalam tapi keluar. Nikmati. Apa kita orang ini tak ada di bulan Syawal, tak ada bulan Zulqa'dah, tak ada bulan Hijjah. Dia spesialis hanya bulan Ramadan. Kalau mau tahu pahalanya, kata Nabi, man shalla ma'al imam, barang siapa yang salat bersama imam hatta yang saliba, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail. Dia diberi pahala kata Rasulullah bahwa seperti salat semalam sunat. Insyaallah. Jadi nikmati jemaah. Jangan tak pergi
untuk tarawih di malam hari. Ini mohon maaf bukan masuk menggurui. Ini mumpung Ramadan masih baru seminggu, bahkan masih lama ke depan. Nah, kita sengaja tema ini kita pilih di awal Ramadan biar kita semangat. Mohon maaf, apalagi kita ada halangan. Apalagi saya cuma ingin wajah pensiun rata-ratanya apa halangan, tak ada halangan. Tak ada halangan. Ini belum Pak. Hah? Belum pensiun Pak. Belum pensiun Pak. Nah. Jadi apalagi wajah pensiun memang langsung tak ada halangan. Kalau maaf, kalau perempuan ada halangan. Ada saya tengok ini ada wajah pensiun juga tak ada halangan. Apa halangan perempuan? Mohon maaf, halangan syar'i. Apa itu halangan syar'i? Maaf ini, dia haid, dia hamil, dia melahirkan, dia menyusui. Kalau empat ini ada pada perempuan, dia dapat dispensasi dari Allah. Dapat dispensasi. Tak nampaklah ibu kita itu datang ke masjid, berarti dia mengalami salah satu di antara empat hal tadi. Lalu ada bapak-bapak tak datang. Pertanyaan, apakah mengalami salah satu di antara empat hal tadi? Jadi kalau ada ibu maaf dan tersibuk suaminya tak datang ke masjid, tanya kan? Tak mesti tak? Halangan. Ya Tuhan. Halangan apa? Itu. Dihalangi apa Pak? Dihalangi setan. Nah, jadi yang kedua, apa yang kita nikmati pada Ramadan ini? Menikmati puasanya. Pak Ustaz, puasa itu lapar Pak Ustaz, haus. Itulah puasa. Memang lapar kita, memang haus kita, tapi nikmati. Bagaimana cara atau jalan menikmatinya? Ingat, lapar kita lapar yang sebentar. Kapan kita mulai lapar? Zuhur. Kapan berakhir lapar? Maghrib. Ada orang di luar sana jemaah, laparnya bukan setengah hari, berhari-hari. Begitu lapar, kapan kenyang? Tak pasti. Kita lapar berapa mulai jamnya? Jam zuhur. Kapan berakhirnya? Azan maghrib. Jadi lapar kita ini lapar sebentar, lapar ringan, bukan lapar berat. Jadi nikmati. Emosi tahan sikit. Ini sebelum puasa agak reda emosinya. Begitu puasa naik emosinya. Kenapa? Karena lapar tadi. Makan politik tadi. Macam-macam minum pada politik apa harus tadi. Artinya melonjak-lonjak emosinya gara-gara puasa. Jangan nikmati. Apalagi sebenarnya lapar kita sebentar. Azan maghrib tidaklah lapar. Dan kita mesti percaya atau tidak, azan yang kita senangi di bulan Ramadan ini satu saja, azan maghrib. Kalau azan isya kata Tuhan, banyak orang tak suka. Saya bukan kadang-kadang, bukan duduk-duduk, ini survei yang buktikan. Banyak orang azan isya tak suka. Apa contohnya Ustaz? Satu, dia sedang makan. Makan dulu. Kemudian kopinya masih berasap. Kemudian rokoknya Samsung rokoknya. Kopinya kopi panas. Rokoknya. Terdengar rasa. Apa katanya? Cepat kali apa yang berkuasa. Apa yang memandangnya? Sampai hati. Dibilang saya ada beriman. Apa bukti dia tak suka? Dia bukan hanya sekedar ngomong cepat kali beriman puasa. Memang tak datang nih. Semoga kita tak masuk ke dalam. Usah sampai tak datang. Katanya kan habis merokok dulu. Itu bukan makin berat tuh. Setan diramai-ramaikannya kita dulu. Betul Pak, katanya cepat kali atau besar kali kita. Dikeroyoknya kita dulu, kita sendiri. Dikeroyoknya habis kita. Apalagi kita dah mendengar kata-kata itu, senang aja setan mempermain-mainkan kita, kata Rasulullah, seperti anak kecil melempar-lempar bola. Kita dilempar-lempar setan, karena dia banyak. Jadi tak salah Rasul mengibaratkan setan itu merayu kita, kalau kita ikut rayuannya seperti anak-anak main bola. Bagaimana anak main bola? Lempar sana, lempar sini. Kita diseramai-ramaikan. Yang kedua, azan yang tak disuka orang di Ramadan ini, yang kedua, azan subuh. Azan subuh orang tak suka. Karena dia sudah sahur, mata kantuk pula, perut kenyang. Sedang kenyang mata kantuk tadi itu, azan orang. Cepat kali ya subuh dengan saya. Dia menunggu. Sampai-sampai saking tak sukanya dia dengan azan subuh, dia tak datang. Lalu siapa kita yang menjadi ini? Orang yang suka dengan kelima-lima azan tadi. Dan yang begitu kita suka yang mana? Yang maghrib kan? Yang maghrib akan membuat kita suka. Itu kita tunggu-tunggu. Itu radio RRI itu standby. Kalau agak rusak gelombang channelnya tak jelas pun besar. Kenapa kita kesal? Kita takut orang azan, boleh makan juga dia. Karena gelombang tak jelas. Karena walaupun jam ada 6.25 atau 6.27, tapi lebih afdal terdengar suara azan. Kadang-kadang Rasulullah belum azan, dah bilangin azan. Azan bilangin kita.
biar ada tempat sih kan. Yang kita pakai yang mana? Yang agak duluan. Nah, tapi kalau saya subuh, yang belakangan. Jadi itu mesti nikmati. Ini kata kuncinya tadi, kita dalam surga ibaratnya nikmati. Jadi saya tanya sama ibu, masih nikmat kalau sampai tadi malam? Oh, alhamdulillah. Karena sampai malam pun itu berat tantangan gue. Berat tantangan 90.000. Itu nanti di pinggir-pinggir jalan itu orang bertoples semua. Kalau udah keluar kita semalam, mau 2 malam jadinya. Kalau udah keluar 2 malam, 3 malam, itu toples cantik-cantik itu seputar akhirnya. Nah, itu maju-maju keluar semua pinggir jalan. Jadi Allah kasih diskon besar-besaran, ternyata pada abang juga kasih diskon besar-besaran. Bertemulah diskon Allah sama diskon manusia. Berat tantangan ini. Makin muncul makin berat. Apa yang dirusak? Kita nikmati baca Qurannya. Masih satu hari? Oh enggak Ustaz, kami 3 juz Ustaz, aku mantap. Ada saya tanya sama jemaah, masih baca Quran masih Ustaz, 1 juz 1 hari? Ya, boleh semua. 1 juz 1 hari? Diam di jemaah. Apa tak suruh saya kita baca Quran jemaah sini jemaah. Saya naikkan. 2 juz 1 hari? Ya, boleh. 3 juz 1? Ya Ustaz. Masya Allah, pantas lah waktu ditanya 1 diam, 2 diam, rupanya 3 juz lagi. Jemaah sini berapa juz 1 hari? 1 juz ya. Moga-moga hari ini sudah juz ke-7, nikmati. Karena besok kalau sudah hari ke-5, Pak, kadang-kadang kita tak sempat lagi baca Quran. Saya tak bilang siapa, bilang saya. Kenapa? Hari ke-5 itu kita kadang-kadang mempacking kain. Kenapa di kampungnya? Jadi paling tidak sampai hari 20 itu kita dah khatam. Kita taklah akui kita ini hebat kali beribadah, enggak. Cuma pengalaman buktikan, kalau tinggal 7 hari puasa, itu pikir kita dah baca apa? Boleh-boleh hebat di pagi pulang petang, karena isi waktu padat. Jadi parkirnya banyak. Ini saya tak bilang jemaah, ini pengalaman saya masalahnya. Tapi jemaah jemaah hebat dari saya. Cari parkirnya pas setengah jam. Sudah terlepas setengah jam, milihnya. Ini yang nyata-nyatanya sebenarnya. Pilih kue ini, pilih udah pilih, tak lagi. Iya kan? Apalagi kalau belum pilih kue, udah lah. Baru kali jalan dah. Pilih ini, udah dipilih, membayarnya antri. Tinggallah baca Quran kita. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, maka digas dari sekarang. Paling tidak selama Ramadan khatam 1 kali. Hari ke-20 kita dah khatam. Karena kalau hari ke-5 ke atas kita dah sibuk. Padahal sedang sibuk kalau Ramadan sedang dahsyat. Jadi apa maksud saya? Mulai persiapkan dari sekarang untuk urusan Lebaran kita. Kalau perlu sebelum puasa kemarin. Toples sudah beli sebelum puasa kemarin. Kue dah beli semuanya. Karena kue belum masak lah Ustaz. Nah, lumayan. Godaan diskon. Sehingga diskon Allah Ta'ala kalah. Jadi mati. Supaya nikmat macam mana? Kamu muslimin, kita ini kadang-kadang mohon maaf baca Quran bulan Ramadan ini, itulah. Waktu tertutup Al-Quran, terbuka mata. Waktu terbuka Al-Quran, tertutup mata. Waktu tertutup macam ini, mana ada mata kita tertutup, waktu Quran tertutup? Mana ada tertutup? Quran terbuka, baru mata tertutup. Mulai buka Quran. Nah, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau waktu ciri-cirinya ke atas. Jarang lupa. Lupa ingatnya ke atas. Kalau ke bawah sakit tentu kita. Apa tuh boleh? Nah, oke, kita lanjutkan. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'at. Ini ada bahaya nih. Untuk apa? Ada yang berbeda. Dia masih bisa melawan, masih bisa dilawan. Ya teruskan. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat wa yudkhilakum. Apa yang hilang adalah masih pas diangkat yang dibaca bunyi sampai mana itu cari-cari dia berbahasa lima cuma kena tertutup tadi dan cuma yang lama durasi waktunya pas baru hilang malu lah cuma dalam tidak bersama saya ya. Jadi kena hilang tadi nak memulai itu bingung cari saya katakan apa kita katakan mas bahasa muslim tadi kata kita nomor 5 ada enggak 9 enggak ada nomor 5 saya kata saya nomor 9 akhirnya pagi lanjutlah dari baris nomor 9 Ramadan selesai khatamlah khatam 30 juz
Sampai Qul a'udzu birabbin nas khatam, tapi tak lengkap 6.666 ayat. Kenapa tak lengkap? Karena ada waktu Quran itu terbuka, mata itu tutup. Berikutnya, nikmati infak sedekahnya. Ini saya yakin nih, Ansarullah ini bulan Ramadan besar teman-teman. Saya yakin ini. Tiap malam ada ustaz malam, tiap subuh ada ustaz subuh. Tambah lagi i'tikaf. Berapa besar dana yang mau dikeluarkan. Jadi apa maksud Ustaz? Nikmati sedekahnya, infaknya. Jemaah, harga kita pun 4 gunanya jemaah. 1, untuk dimakan. Untuk dimakan ini jemaah yang berbahagia. Jadi apa ya? Jadi kotoran. Pembahasan Ustaz, jadi darah daging Ustaz. Darah daging jadi santapan cacing nanti dalam kuburan. Betul? Makin gemuk badan makin senang sih. Macam saya tidak suka. Besar cacing. Urus mayatnya kita. Sangat. Tak. Mana ada daging? Jadi harta kita pertama untuk dimakan. Dia dimakan jadi kotoran. Produk pusat jadi darah daging. Oke jadi darah daging. Tapi nanti jadi santapan. Berarti bukan untuk kita itu. Nomor 2. Harta untuk dipakai. Beli mobil pakai, beli rumah pakai, beli tanah pakai. Itu semua akan lapuk. Berarti bukan untuk kita. Yang ketiga, harta itu untuk disimpan. Yang disimpan juga belum tentu untuk kita. Apa sebab? Begitu disimpan kita mati. Awas, yang kita simpan bisa menjadi azab serius buat kita. Dan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanastu. Surah At-Taubah At-Taubah 34. Jadi kalau harta yang disimpan-simpan tidak kita infakkan, maka harta yang kita simpan yang tak kita infakkan tadi dipanaskan Allah pakai api neraka. Setelah panas, Allah setrika ke muka, ke lambung, ke punggung. Apa kata Allah? Hadza ma kanastu. Ini hartamu yang kamu simpan. Oh bahaya. Lebih bahaya daripada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 tadi jadi santapan cacing. Nomor 2 lampu. Nomor 3 sebagai azab. Kalau itu harta kita yang mana? Yang nomor 4. Yang diinfakkan. Kenapa? Yang diinfakkan untuk kita, inilah yang akan menemani kita sampai ke surga. Biarkannya kita ke surga. Pertanyaannya, 1 makan, 2 pakai, 3 simpan, 4 infakkan. Yang mana besar alokasinya? Dan mana yang kecil? Setuju atau tidak? Yang kecil alokasinya yang nomor 4 tadi. Kalau yang nomor 1 berbuka tengok ada semua. Itu nomor 1. Waktu berbuka tengok, hostel ada, risoles ada, semangka itu kuning merah muda ada semua. Es laksamana raja mengamuk, es laksamana ayah pengantin ada semua. Ada semua. Berapa untuk kita? Untuk apa nanti? Untuk cacing. Yang kedua untuk dipakai. Berapa harga pajero kita? Berapa harga mobil kita? Ini termasuk sekarang itu saya ya. Berapa harga jendela rumah kita? Berapa harga eksterior interiornya? Itu untuk habis, untuk disimpan. Coba tengok rekening kita. Kemudian nomor 4 untuk kita, biasanya ini yang sedikit alokasinya. Jemaah, percaya atau tidak, kita sebenarnya tidak sedang sayang dengan diri kita. Yang nomor 4 ini alokasinya yang sedikit. Kita kalau duduk di meja dulu jemaah, sekali duduk 4 beranak, 5 beranak, 400.000. Besok pagi habis lagi kita makan tadi malam. Habis. Kita pergi jalan-jalan ke Bali sama suami kita, istri kita, habis 50 juta. Balik ke pekan baru, tak ada lagi. Tapi kalau untuk yang nomor 4, ini sering sedikit. Begitu kau tak impak lewat mah, kalau tak lewat saya lebih mantap lagi. Awak, begitu lewat, sikit lagi jemaah, sikit lagi pula, 5.000. Lalu berdoa bapak ini, semuanya minta, ya Allah, ini tak lama lagi anak-anak ujian ya Allah, kau dapat lulus semua. Sudah jadi anak, ada masuk SMP, Allah masuk SMA, masuk kuliah, begitu tes nanti Allah mohon ya Allah, diterima adanya, kemana anak pergi kuliah dan uang mintanya. Yang tamat kuliah Allah dapat kerja dan ya Allah. Lalu yang pantas bersuami beristri dapat jodoh soleh-soleh dan ya Allah. Dah berapa terima mintanya? Dan 6 ya. Ya Allah, siapa kami seterusnya ya Allah, dan 7. Ya Allah ya Tuhanku, ini yang paling tinggi permintaannya. Mohon nanti di akhirat kami satu surga semuanya ya Allah. Kata Allah, impakmu itu ya. Minta banyak orang. Macam mana orang kabul tadi? Tak sesuai. Saya pernah parkir jemaah di salah satu tempat. Saya kasih 3.000. Apa katanya? Parkir 3.000 sedang ada tadi. Tak mau dia jemaah. Jadi sebab itu, saya kasih duit agak lebih sedikit, udahlah.
Artinya apa? Cuma parkir sebentar, tak ditengok udah kita. Dia tengoknya 2 kali, datang pulang. Mana ada bagaimana kita tengok gitu? Mana? Dia cari tempat lagi, dia pergi lagi, nanti kita pulang, dia datang lagi. Tak dijaganya. Nah, 3.000. Kita besok tinggal di surga ya Pak. Yang apa yang membuat kita bisa tinggal di sana? Harta yang nomor 4 tadi lah. Tapi kita jawab pula cari alasan, kita hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niat Ustaz. Betul lah, misalnya gitu. Dan untuk apa banyak tak ikhlas Ustaz? Biarlah sedikit yang penting ikhlas. Begini, ayah lagi itu. Ayah lagi. Ustaz, masa Ustaz tak tahu infak yang sedikit bisa mengalahkan infak yang besar Ustaz? Nah, betul itu. Yalah. Kenapa? Yang sedikit ikhlas Ustaz, yang banyak itu ikhlas. Nah, ya amalkan lagi. Besok dia tidak bisa nyesal. Iya kata Ustaz, punya lambat kalau masukkan sedikit tadi. Jadi apa maksud saya? Ramadan ini Masjid Ansarullah besar pengeluarannya, maka yang keempat tadi nikmat berinfak, nikmat bersedekah. Jemaah teman-teman Allah berbahagia. Kita hari kerja hari ini mungkin ada masuk kantor, waktu pun sudah sampai. Kita cukupkan sampai di sini pula. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.